Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep Human Computer Interaction atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan IMK, Interaksi Manusia dan Komputer. Nah, pertama, kita akan coba kupas makna kata per kata dari IMK. Apa itu interaksi manusia dan apa itu komputer? Pada dasarnya, interaksi merupakan suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi sewaktu dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Sedangkan manusia merupakan makhluk hidup yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi dan komputer, yaitu alat yang digunakan untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Sehingga dari gabungan ketiga kata tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa interaksi manusia dan komputer adalah serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Nah, lalu apa sih yang sebenarnya melatar belakangi adanya IMK ini? Latar belakang adanya IMK sebenarnya didasari kebutuhan manusia itu sendiri untuk berinteraksi dengan komputer. Interaksi yang dimaksud yakni menggunakan sejumlah menu maupun teks. Bisa berupa alat bantu inputan, baik mouse, keyboard, dan lain-lain, dan juga bisa berupa alat output, yang mana data-data tersebut dapat disimpan dalam media yang kita kenal dengan sebutan memory unit. Di sini ada beberapa model atau jenis interaksi, antara lain command line interface atau perintah baris tunggal. Contoh dari command line interface ini antara lain Unix, Linux, DOS, dan lain-lain. Kemudian menu. Menu di sini bisa berupa menu datar dan menu tarik. Contohnya, ya hampir semua software menggunakan menu. Kemudian, natural language atau bahasa alami. Bahasa alami. Contohnya, bahasa pemrograman terstruktur. Nah, perlu digarisbawahi bahwa di sini yang dimaksud bahasa pemrograman terstruktur adalah bahasa programan yang belum objek. Kemudian, ada question atau answer, query dialog. Contohnya MySQL, database interaktif, dan lain-lain. Kemudian form fill and spreadsheet. Contohnya Excel, Lotus, dan lain-lain. Yang terakhir ada WIMP. WIMP ini Windows icon menu pointer, Windows icon mouse pull down menu. Yang termasuk komponen WIMP, nah, ada button, dialog box, palette, dan lain-lain. Nah, terus, seberapa pentingnya sih peran IMK itu? Nah, sebelum bahas tentang peran IMK, alangkah lebih baiknya kita kilas balik dulu untuk mengingat-ingat tentang prinsip kerja suatu komputer. Pasti kalian tahu kan bahwa prinsip kerja dari suatu komputer itu terdiri dari input, proses, dan output. Data yang diberikan, diolah, dan menghasilkan keluaran sesuai harapan. Ya, kedengarannya begitu simpel. Memang kebanyakan user biasanya hanya terfokus pada keluaran yang mereka
dapat, baik itu yang tertampil pada monitor, hasil print, dan lain-lain tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saat data mereka masukkan ke dalam kotak CPU melalui keyboard. Bahkan jarang sekali mereka menyadari proses interaksi yang telah mereka lakukan dengan komputer. Kebanyakan mereka akan menyadari proses interaksi tersebut ketika menemukan masalah dan tidak menemukan solusi pemecahannya. Dan pada kondisi seperti ini, biasanya mereka akan menyalahkan anak muka yang kurang inovatif, kurang menarik, dan kurang komunikatif. Maka dari itu, peran IMK sangat penting dalam menemukan cara yang paling efisien untuk merancang sebuah sistem, sehingga sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan manusia dan dirancang berorientasikan kepada manusia sebagai pemakai. Selain itu, tujuan dari IMK itu sendiri yakni membuat sistem lebih berguna, aman, produktif, efektif, efisien, dan fungsional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem yang usable dan aman? Artinya yakni sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik. Sistem tersebut bisa untuk mengembangkan dan meningkatkan keamanan, safety, utilitas, utility, ketergantungan, usability, efektivitas, effectiveness, dan efisiensinya, efisiensi. Nah, kemudian sistem yang dimaksud konteksnya tidak hanya pada perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga mencakup lingkupan secara keseluruhan, baik itu lingkungan organisasi masyarakat kerja ataupun lingkungan keluarga. Sedangkan ketergunaan atau usability di sini dimaksudkan bahwa sistem yang dibuat tersebut mudah digunakan dan mudah dipelajari baik secara individu maupun kelompok. Utilitas mengacu kepada fungsionalitas sistem atau sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerjanya. Harapan tertinggi para perancang antarmuka sebenarnya hanya satu, yakni sistem komputer yang dirancangnya bisa user-friendly atau bersifat akrab dan ramah pada para penggunanya. Lalu, apa saja sih yang dibutuhkan untuk dapat membuat antarmuka yang baik? Setidaknya agar dapat menjadi desainer sistem interaktif dan dapat membuat antarmuka yang baik, idealnya diperlukan pemahaman beberapa bidang ilmu berikut. Pertama, psikologi dan ilmu kognitif yang memberikan dasar pengetahuan mengenai persepsi user kognitif, kemampuan memecahkan masalah. Kemudian ekonomi yang memberikan dasar pengetahuan mengenai kemampuan karakteristik fisik user. Kemudian sosiologi yang membantu pemahaman mengenai konsep interaksi. Selain itu, ilmu komputer dan teknik rekayasa untuk membangun teknologi yang dibutuhkan. Bisnis memberikan pengetahuan agar mampu memasarkan hasil. Desain grafis agar mampu untuk menghasilkan presentasi yang efektif mengenai interface. Dan technical writing agar mampu membuat manual. Oke, saya rasa cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat. Bye.